Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sesama mekanik pemula, di kesempatan video kali ini kami akan melanjutkan merakit mesin motor Honda Blade yang kemarin yang putus per engkolnya rekan-rekan ya. Yang kemarin kita lakukan pembongkaran dan hari ini kita mau rakit nih untuk mesin motor Blade ini rekan-rekan. Nah, ini untuk per engkol yang patah kemarin. Kemudian ini sudah kita pasang nih rekan-rekan untuk per engkol yang baru nih untuk motor Blade ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya rekan-rekan, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe-nya, kemudian share. Oke rekan-rekan, terima kasih jika sudah bergabung atau sudah like, komen, dan subscribe-nya. Oke, ini kita lanjut ya tutorial cara pasang atau rakit motor Honda Blade dari nol sampai motornya hidup. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan dulu, kita pasang dulu nih untuk as engkol beserta per engkolnya rekan-rekan. Kita paskan di bagian cowakan crankcase sebelah kiri, kemudian ada lubang nih. Nah, di ujung sini rekan-rekan kita paskan dengan ujung per engkolnya motor Repo Absolute ini rekan-rekan. Nah, di sini, kemudian di sini ada cowakan ya, tahanan. Nah, kemudian tinggal kita pasang untuk pengunci atau penahan dari as engkol motor Blade ini. Nah, di sini ada giginya rekan-rekan. Oke, lanjut ya, kita pasang dulu rekan-rekan. Oke, ini asnya kita masukkan ya, seperti tadi. Nah, kita paskan di cowakannya. Nah, kemudian setelah dikira pas, kemudian tinggal kita pasang nih untuk penahan engkol atau penahan as engkolnya rekan-rekan. Nah, di sini juga ada topnya rekan-rekan ya, jangan sampai terbalik. Nah, kalau posisinya begini terbalik ini rekan-rekan ya, kalau posisinya begini tidak bakalan pas. Nah, kita masukkan juga agak kesusahan ya kalau posisinya seperti ini. Nah, ini posisinya terbalik rekan-rekan ya. Nah, ini posisinya terbalik, tidak bisa nahan ya nanti di ujung crankcase-nya. Nah, posisinya benar seperti ini rekan-rekan. Nah, kemudian kita tinggal cari topnya. Nah, kalau sudah dikira masuk ke bagian gigi as engkolnya, kemudian tinggal kita putar nih sedikit ke kiri. Nah, setelah itu baru tinggal kita pasang untuk pengunci atau kancingan penahan as engkolnya ya, supaya tujuannya nanti tidak keluar nih untuk pernya beserta posisi top dari engkol motor Blade ini. Oke, setelah dikira pas, kemudian tinggal kita tes nih untuk per engkolnya apakah mainnya sudah bagus. Nah, kalau sudah bagus untuk mainnya dan baliknya juga cepat ya, tidak terlalu lembek, berarti sudah pas. Tapi kalau terlalu lembek nanti bisa diputar lagi nih untuk penahan per engkolnya. Oke, lanjut kita pasang untuk mesin tengah nih rekan-rekan. Nah, posisinya di sini untuk bandulnya tidak kelepas ya. Nah, di sini juga ada gear pompa oli rekan-rekan ya. Nah, di situ ada cowakannya. Cowakan gear pompa oli itu kita kasih lurus ke depan. Kemudian as gear pompa olinya juga kita kasih lurus ke depan supaya tujuannya nanti pas posisi kita pasang untuk mesin tengahnya ini langsung masuk ya, langsung top. Nah, di situ posisi topnya. Kemudian tinggal kita pasang nih untuk mesin tengahnya. Dan jangan lupa dikasih lem sealer tentunya rekan-rekan ya. Mau lem sealer, mau lem tribon juga tidak masalah ya. Setelah rapat untuk mesin tengahnya, kemudian kita tes dulu engkolnya rekan-rekan, apakah sudah bagus, sudah nyangkut. Kalau sudah bagus, tinggal kita balik lagi nih untuk mesinnya. Kemudian tinggal kita masukkan ini baut mesin tengahnya rekan-rekan ya. Nah, kalau kita bongkar untuk mesin motor Blade atau mesin bebek apapun itu, nah, kita pisahkan rekan-rekan ya biar tidak ketukar untuk baut tengah maupun baut kopling maupun baut magnetnya.
Nah, kita masukkan nih untuk satu persatu baut mesin tengahnya. Yang nonjol keluar itu sekitar 1 sentian. Kalau terlalu mendam berarti bukan tempatnya atau bukan posisinya. Jadi harus dipastikan pas dulu ya. Yang keluar di bagian bautnya itu sekitar 1 sentian. Kalau sudah dikira pas, tinggal kita kencangkan nih untuk baut mesin tengahnya rekan-rekan menggunakan kunci T8. Nah, kita kencangkan secara menyilang nih. Jangan sampai dikencangkan yang sebelah-sebelah ya. Harus secara menyilang, tujuannya supaya betul-betul rapat untuk mesin tengahnya. Kemudian kita putar untuk bandulnya. Kalau sudah lancar, tinggal kita kencangkan lagi nih untuk mesin tengahnya ya, supaya betul-betul ngepres, betul-betul pas, presisi. Nah, kalau sudah dikira pas, nah, baru tinggal kita rakit untuk komponen-komponen koplingnya dulu rekan-rekannya. Setelah kita rakit mesin tengah, kemudian tinggal kita rakit untuk mesin sebelah kanan ya, atau bagian kopling. Kita balik lagi mesinnya. Nah, kemudian di bagian kopling ini tinggal kita pasang lagi nih untuk pen gigi ya. Nah, ini untuk bandulnya sudah lancar main, sudah lancar muternya, kemudian as koplingnya juga sudah lancar ya muternya. Harus dipastikan lancar dulu. Kalau belum lancar berarti ada yang tidak beres di bagian mesin tengahnya. Tapi kalau sudah lancar begini, nah kita putar untuk engkolnya, as koplingnya juga ikut muter, berarti sudah pas, sudah presisi ya, sudah posisi top. Oke, lanjut kita pasang nih untuk pen gigi ya. Nah, kita cari dulu pen giginya. Nah, di sini jumlahnya itu 1 2 3 4 5 6 7 ya. 5 yang besar dan 2 yang kecil. Nah, kita pastikan kita masukkan dulu nih satu persatu untuk pen giginya. Nah, harus dipastikan pas ya. Dan yang kecil ditaruh di tengah. Nah, yang kecil 2 ditaruh di tengah, yang besar ditaruh di samping ya, jumlahnya 5 biji. Kemudian baru kita pasang nih untuk bintangan giginya rekan-rekan. Kita paskan di bagian lubang bintangan gigi sama di bagian pennya. Nah, kita masukkan. Nah, setelah masuk baru tinggal kita baut nih untuk bintangan giginya. Lanjut, tinggal kita kencangin nih menggunakan kunci T10. Nah, kita putar saja sampai mentok. Nah, baru kita kencangkan ya. Kemudian kita cari untuk giginya, gigi 1, gigi 2 sampai gigi 4. Kemudian posisi netralnya. Kalau sudah dikira pas, lanjut kita rakit untuk komponen yang lain. Nah, kalau sudah pas begini rekan-rekan, tinggal kita pasang untuk as giginya nih rekan-rekan ya. Nah, ini kita putar-putar untuk as koplingnya sudah main ya, sudah lancar dan sudah pas untuk gigi 1 sampai gigi 4-nya. Lanjut kita pasang untuk as koplingnya rekan-rekan. As giginya ya. Nah, kita masukkan ke lubangnya, kemudian tinggal kita paskan nih di bagian bintangan giginya ya. Nah, kalau sudah masuk, nah ini sudah main, tinggal kita balikin lagi untuk penahan bintangan giginya. Nah, ini sudah main ya. Nah, kita putar-putar begini. Nah, sudah main, tinggal kita pasang nih. Nah, di sini ada ring, yang ring tipis ditaruh di bandulnya dan yang ring yang tebal ditaruh di bagian as koplingnya. Lanjut kita rakit untuk koplingnya rekan-rekan. Nah, di sini di bagian rumah koplingnya, di bagian tengah-tengahnya ada ring ya. Kemudian kita pasang untuk mangkok oli bagian koplingnya. Kemudian kita pasang bersamaan dengan mangkok ganda, kampas ganda ya. Nah, ini mangkok ganda sama rumah koplingnya kita pasang bersamaan. Sambil dicari, diputar-putar untuk topnya. Nah, setelah dikira masuk, kemudian kita putar nih. Nah, ini sudah lancar untuk muternya ke depan maupun ke belakang. Lanjut kita pasang untuk baut mangkok olinya ya, mangkok oli bagian kopling. Nah, bautnya 2 biji rekan-rekan. Kemudian tinggal kita kencengin nih menggunakan kunci T10 ya, bautnya kepala 10. Nah, setelah dikira kencang, kemudian tinggal kita pasang untuk kampas gandanya. Nah, muternya sudah lancar ke depan maupun ke belakang sudah bagus. Nah, di sini ada ring ya, ada yang tulisan outside.
Kemudian di sini agak tebal untuk ring kopling. Nah, tinggal kita pasang untuk murnya. Murnya yang lebar kita taruh di bagian kampas ganda ya, atau mur bandulnya. Kemudian yang agak kecil kita taruh di bagian mur kopling. Oke, kemudian tinggal kita kencengin nih. Nah, setelah dikira kencang, kemudian di ring ring kampas gandanya ini ada yang model bintangan ya. Kita rapatkan dulu untuk ring bintangannya supaya mengunci ya di bagian mur kampas gandanya, supaya nanti tidak lepas ya. Kemudian filter kasanya kita pasang nih rekan-rekan. Kemudian kita pasang untuk plat koplingnya ya, yang cembung kita masukkan atau kita hadapkan ke dalam ya. Nah, kemudian tinggal kita pasang nih untuk penutup atau dudukan gear dudukan bearing koplingnya ya. Untuk koplingnya kita pasang, kemudian kita pasang untuk bautnya, kemudian kita kencangin nih menggunakan kunci T10. Oke, ini kita kencengin ya secara perlahan ya, dan dipastikan untuk kampas koplingnya supaya rapat. Kalau masih renggang berarti ada yang slip di bagian koplingnya, nanti motornya tidak bisa jalan ya, tetap ngopling. Jadi lanjut kita rakit untuk penutup rumah kampas ganda atau penutup kampas gandanya rekan-rekan ya. Di bagian penutup kampas gandanya ini ada packingnya rekan-rekan. Jangan sampai tidak dipasang ya untuk packingnya, nanti kotoran-kotoran kampas gandanya itu bisa keluar ya. Nah, kalau sudah keluar nanti masuk ke bagian stang piston maupun ke bagian piston dan boringnya, nanti bisa cepat turun mesin lagi ya. Jadi harus dipasang untuk packingnya. Kemudian kita pasang untuk bearing rumah kopling ya. Kemudian di sini untuk plato giginya, nah di sini ada titik, kemudian kita paskan dengan as gigi, ada garis ya di bagian as giginya, harus sejajar atau harus lurus. Nah, setelah itu tinggal kita pasang untuk bak koplingnya rekan-rekan, dan jangan lupa dikasih lem kalau ndak sobek untuk packing koplingnya. Kemudian kita pasang nih untuk bak koplingnya. Nah, kita kasih berdiri begini untuk mesinnya supaya lebih enak. Kemudian kita ketuk-ketuk secara perlahan ya menggunakan gagang palu, jangan sampai menggunakan palu martir ya, nanti bisa pecah tuh di bagian bak koplingnya. Nah, setelah dikira rapat, kemudian tinggal kita pasang untuk baut-bautnya. Seperti biasa untuk baut-bautnya yang nonjol keluar setelah kita masukkan ya, untuk bautnya sekitar 1 sentian. Kalau terlalu mendam berarti bukan tempatnya. Kalau terlalu keluar sekitar 2 sentian berarti bukan tempatnya juga. Harus dipastikan ya, harus ditukar, dibolak-balik untuk bautnya. Kemudian tinggal kita kencengin nih untuk baut bak koplingnya menggunakan kunci T8 tentunya. Oke, kita kencengin juga secara menyilang ya. Jangan sampai dikencengin yang sebelah-sebelah, nanti bisa miring dan bisa ndak rapat juga ya untuk bak koplingnya. Nah, setelah dikira kencang semua, tinggal kita rakit di bagian magnetnya. Nah, di bagian magnetnya ini untuk gear pompa olinya sudah kepasang ya. Kemudian tinggal kita pasang untuk rantai ketengnya dulu rekan-rekan. Kita masukkan rantai ketengnya, kemudian kita paskan dengan giginya ya. Nah, setelah dikira pas, lanjut tinggal kita pasang untuk gigi roll kamrat yang bagian atas beserta rumahnya. Nah, di bagian rumah gigi roll kamrat yang atas ini ada bosnya ya, di bagian lubang penahan bautnya. Kemudian untuk model bautnya itu ada langsung sama ringnya ya. Kemudian untuk tonjokan atau suling kamratnya ini kita tekan ke bawah, kemudian kita masukkan untuk dudukan roll kamratnya, kemudian kita pasang baut nih, kemudian kita kencangkan menggunakan kunci T12. Kemudian kita tes nih untuk mainnya ya di bagian suling kamratnya. Nah, ini sudah bagus ya, sudah balik. Tinggal kita pasang untuk magnetnya. Nah, di coakan magnet kita paskan dengan spray bandulnya atau spray magnetnya. Kemudian tinggal kita pasang ring, kita pasang more.
Nah, jangan kita pasang dulu untuk bak magnetnya rekan-rekan ya, biar nanti kalau kita mau kasih top itu enak ya. Oke, ini kita break dulu ya, kita udut dulu, tinggal kita rakit untuk blok sama piston, terus silinder kopnya ya, sama di bagian bak koplingnya. Ini kita break dulu bentar ya, kita udut dulu nih rekan-rekan biar enggak sepanang. Kita harus udut dulu. Hal ini harus tetap bersih ya nih guys ya, ini nggak boleh kotor. Hal ini juga berpengaruh nanti. Ini sedikit kita bersihin dulu ya guys ya. Ambilinan itu namanya. Sakit tak? Hah? Kebe? Oke, setelah ngudut sebat, lanjut tinggal kita kencengin nih untuk baut magnetnya rekan-rekan ya, menggunakan kunci shock 14 kemudian sama impact tentunya. Jangan sampai diganjal-ganjal ya, nanti bisa oleng di bagian bandulnya atau di bagian krik asnya. Oke, setelah dikira pas, kemudian lanjut tinggal kita pasang nih untuk piston beserta boringnya rekan-rekan. Oke, ini kita pasang dulu ya untuk pistonnya. Dan kalau ndak diganti untuk pistonnya, jangan sampai digeser-geser ya, untuk posisi ring awal sebelum pembongkaran ya. Pas kita bongkar itu kita kasih masuk lagi ya di bagian boringnya, supaya tujuannya nanti ndak geser kiri kanan ya, untuk posisi pas kita bongkar untuk ring pistonnya. Nanti kalau geser nanti bisa terjadi ngebul ya di bagian mesinnya kalau ndak diganti untuk pistonnya. Oke, setelah itu kita kasih pelumasan, kita pasang untuk kancingan pistonnya tentunya. Kemudian tinggal kita pasang untuk boring atau bloknya. Nah, untuk packingnya di sini ndak sobek ya, masih aman, jadi kita pasang lagi. Oke, kita masukkan ya untuk boringnya. Kemudian kita tarik kamratnya masuk, kemudian kita pasang untuk pistonnya ya. Kita masukkan pistonnya secara perlahan, digoyang ke atas maupun ke bawah supaya masuk, dan jangan sampai dipaksa ya. Kalau keras berarti belum pas untuk ring pistonnya. Oke, setelah dikira rapat, lanjut tinggal kita pasang untuk roll kamratnya. Oke, ini kita masukkan ya ke bagian boring atau ke bagian lubang roll kamratnya. Kemudian kita paskan dengan lubang yang berada di bagian blok sebelah kiri ya. Kemudian kita pasang untuk bautnya. Kemudian kita kasih lem sedikit supaya tidak ada rembesan oli keluar dari sini ya. Kemudian kita kencengin nih untuk bautnya menggunakan kunci 10. Mau pakai T, mau pakai ring bisa rekan-rekan ya. Oke, setelah dikira kencang, kemudian tinggal kita pasang untuk packing kopnya ya. Diusahakan kalau memang packing kopnya sudah jelek ya, sudah miring atau sudah kempes, tinggal kita ganti saja nih menggunakan yang baru untuk packing kopnya. Oke, kita pasang untuk packing kop yang baru. Mau pakai blade, mau pakai Repo FI juga sama ya untuk packing kopnya. Kemudian kita pasang untuk silinder kopnya, kita masukkan, dan disitu juga ada pin dowelnya 2 biji, jangan sampai tidak dipasang ya. Nah, tujuannya supaya center untuk boring sama pistonnya. Oke, setelah itu tinggal kita pasang nih untuk baut mesinnya, yang depan 4 biji, kemudian yang samping 2 biji ya. Nah, bautnya posisinya di sini. Kita masukkan ya, bautnya yang bagian bawah maupun baut yang bagian atas.
Seperti biasa kita kencengin menyilang rekan-rekan ya, secara silang, jangan sampai dikencengin yang sebelah kiri, kemudian yang bawah juga sebelah kiri ya. Jadi harus menyilang, yang bawah misalkan sebelah kiri, kita kencengin lagi yang atas yang sebelah kanan. Begitu caranya rekan-rekan ya. Oke, setelah dikira kencang, untuk baut-bautnya tinggal kita pasang untuk gigi sentrik atau gigi timingnya. Dan untuk posisi pistonnya berada di bagian titik mati atas. Dan untuk kalau mau lihat top atau lihat garis, bisa dilihat dari garis magnetnya ya rekan-rekan ya. Nah, di situ ada cowakan di bagian crankcase atau mesin sebelah kiri, kemudian kita kasih lurus, kita kasih sejajar dengan garis yang berada di bagian magnetnya. Oke, setelah itu tinggal kita pasang nih untuk gigi sentriknya atau gigi timingnya. Dan di situ ada di gigi timing ada garis ya, jadi harus dikasih lurus atau sejajar dengan silinder kopnya ya. Nah, seperti ini. Dan titik di bagian gigi timingnya itu lurus ke depan. Oke, ini kita cari dulu ya posisinya yang pas. Nah, ini kalau terlalu ke depan untuk garisnya bisa dimundurin lagi. Kalau terlalu ke bawah bisa dinaikin lagi ya untuk rantai ketengnya. Sambil diperhatikan di bagian magnetnya harus sejajar untuk garis magnet sama cowakan yang berada di bagian crankcase maupun di bagian mesin tengahnya. Nah, di sini ada garis, nah lurus ya, lurus ke atas, garis yang atas lurus, garis yang bawah lurus, kemudian titik di bagian gigi timingnya lurus ke depan. Kemudian tinggal kita paskan dengan lubang noken asnya ya. Kemudian baru kita pasang untuk baut gigi sentrik atau baut gigi timingnya. Oke, ini kita pasang untuk baut gigi timingnya. Kemudian kita kencengin nih menggunakan kunci T8. Oke, kita kasih hentakan ya untuk cara ngencengin gigi timingnya. Nah, setelah dikira pas kita putar lagi, kita kasih lurus lagi ya untuk posisi topnya, apakah memang betul-betul sudah top. Kalau sudah dikira pas lurus, lanjut tinggal kita rakit untuk gigi penghubung double starternya atau gigi penghubung starter, kemudian beserta bosnya ya atau pennya. Nah, setelah itu tinggal kita pasang untuk bak magnetnya. Seperti biasa kita pasang semua dulu, kita masukkan dulu untuk baut-bautnya. Kemudian kita lihat nih yang nonjol keluar, jangan sampai kepanjangan dan jangan sampai mendam juga untuk bautnya. Kemudian seperti biasa kita kencengin secara menyilang. Oke, setelah ini tinggal kita udut, tinggal kita ngopi ya, karena ini sudah beres ya untuk mesinnya. Tinggal kita naikin ke rangkanya rekan-rekan. Kita pasang oli ya, jangan lupa olinya tidak dimasukin, nanti bisa fatal ya. Harus diingat, masukin oli dulu baru dinaikin mesinnya, baru dikasih hidup. Atau mau dinaikin dulu untuk mesinnya baru dimasukin oli juga tidak masalah. Oke, ini untuk rangkanya ya sudah kita masukkan, tinggal kita kasih naik untuk mesinnya ya. Ini teman kita ini apa yang dikerjain ya. Oke, ini kita kasih naik dulu ya untuk mesinnya. Oke, setelah baut mesin 3 biji kita pasang, tinggal kita pasang untuk engkolnya ya. Kemudian kita pasang baut.
Kemudian kita tes lagi nih untuk engkolnya, apakah sudah bagus, apakah sudah main apa tidak rekan-rekan ya. Oke, kita kencengin menggunakan kunci 10T. Kemudian kita tes ya untuk kompresinya maupun untuk engkolnya, apakah sudah mainnya bagus atau belum. Nah, ini kita coba kita engkol-engkol. Nah, ini sudah bagus nih rekan-rekan ya. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek juga, pas. Mainnya pas rekan-rekan ya. Oke, ini tinggal kita pasang busi, kemudian kabel-kabel spoolnya kita pasang, kemudian kita pasang oli ya, kita masukin oli, baru kita masukkan kita pasang untuk knalpotnya, kemudian kita tes hidup nih untuk motornya. Dan untuk penutup kop depannya jangan dipasang dulu rekan-rekan ya, kita tes hidupkan untuk mesinnya, kemudian kita cek olinya apakah sudah naik ke bagian silinder kop atau belum ya. Nah, kalau sudah begini, sudah naik nih rekan-rekan ya, di bagian lubang atas ini di samping pier klepnya. Nah, persis di ujung sebelah kiri atas ya. Nah, ini sudah naik untuk mesinnya, alhamdulillah. Untuk olinya ya, alhamdulillah. Tinggal kita tutup saja, kemudian kita pasang untuk penutup kopnya. Oke rekan-rekan, ini mesinnya sudah hidup dan sudah beres ya, engkolnya sudah mantap untuk mainnya, kemudian tidak gembul juga ya. Dan mesinnya ini saya akhiri saja ya. Ini semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua ya. Jika ada pertanyaan, jika ada salah kata, mohon video jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya tentunya ya, biar kami lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Salam dari kami, Mekanik Aufarian.